Ojol-ojol darurat GoFood 5.000. Perhatian, ojol-ojol darurat GoFood 5.000. Karena semakin banyaknya ojol-ojol masuk slot 5.000, yang mana mungkin tergiur dengan orderan yang cepat tapi harganya minim. Tapi sekarang berlomba-lomba makin lama kok makin banyak gitu. Yang mengalahkan orderan reguler yang 8.800 atau yang 10.000. Ya, saking banyaknya ojol-ojol ini bikin modus ya kan. Sekarang ada dua pilihan nih. Ini darurat GoFood atau cancel atau kasih kami uang, kasih kami tips atau kasih kami uang parkir dan lain sebagainya. Ya, karena sekarang ojol darurat GoFood 5.000 ya. Ya, ini gua sebut kenapa ojol darurat GoFood 5.000. Pokoknya macam-macam ya. Akhirnya kalau diambil kasih tips atau bantu kesusahan si ojol atau di cancel otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang masalah ojol darurat GoFood ya. Ojol darurat GoFood ya, mana ini adalah mungkin wacana kedepannya ojol GoFood ini mungkin kerja sukarela men ya, alias kerja nggak dibayar, karena uang 5.000 yang dikasih untuk upah pengantaran itu bisa jadi habis untuk bayar parkir belaka ya. Bayar parkir belaka, iya kan, masuk mall bayar parkir, ke apartemen bayar parkir, syukur-syukur kalau diganti. Kalau enggak, orderan ini ojolnya bisa minim bahkan defisit. Bahkan dalam waktu dekat, nggak lama lagi, Pemprov Jakarta, khususnya DKI Jakarta, itu akan menaikkan tarif parkir. Apabila ada tempat yang nggak ada parkirannya, otomatis para ojol-ojolnya harus bayar parkir yang tidak ada drop off-nya ya, ataupun diparkir tapi dijaga parkir liar atau parkir akamsi seperti di GI Grand Indonesia, yang mana akamsinya itu minta tarif per ojol itu 3.000. Bahkan di Senayan parkir di pinggir jalan aja, dekat mau jalan flyover ke atas yang mau ke arah Gatsu, itu jaga juga, ada yang jaga, kadang-kadang minta juga sama ojolnya 2.000 ya. Kadang-kadang orang minta bayar parkir ganti tapi harus ada struknya. Kalau ada struknya, makanya si ojol mencari tempat parkirannya ada parkir meter tapi muter-muter habis waktu karena pengen jalan cepat, jalan singkat, jalan pintas, pakai parkir liar. Tapi kadang-kadang parkir liar ini diragukan oleh konsumennya atau memesan makanan atau paket. Dan juga untuk yang paket sen ya, GoSend ya, GoSend itu para ojol-ojolnya selalu minta parkir ke seller, bisa bilang apa, ditanggung pembeli, padahal itu online shop. Kadang-kadang tidak jarang ojol ribut dengan security, dengan tukang parkir gara-gara uang 2.000 atau 3.000. Karena ongkosnya makin minim. Apabila ojol bayar ya, ojol bayar parkiran tuh barang orang, itu berkuranglah pendapatan si ojol. Misalnya nih, slot GoSend 7.000, ojol cuma dapat 5.000. Slot food 5.000, ojol cuma dapat 3.000. Apakah orang mau ganti parkiran? Nggak ada. Kalaupun diganti, paling modus, ya mas diganti, iya mas diganti, tapi nggak ada. Tidak ada. Alasannya banyak lah gitu. Dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat men. Satu. Yang kedua, kalau parkirannya jauh dekat 3.000, itu ojol bakalan minus 1.000 men ya. Kalau nantinya parkir tuh 1 jam pertama kena 3.000, itu ojol bakal kena minus 1.000 kalau memang paket GoFood 5.000. Terutama kecuali kalau ada tempat seperti apartemen ataupun tempat-tempat ada drop out atau apartemen lah. Ada beberapa apartemen Jakarta yang mana ngasih toleransi 10 menit. Makanya si ojol kalau ada masuk apartemen selalu bergegas, langsung taruh, langsung kasih ke loading dock, catat nomor, catat handphone, langsung keluar, selesaikan di luar. Karena kalau selesai di dalam itu bisa lebih waktu 10 menit tuh keluar, otomatis kena cas, kena parkir ya. Karena uang 1.000, 2.000, 3.000 itu sangat berharga bagi si ojol. Nah, sekarang ini ada ojol darurat GoFood yang akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya nih, yang belum subscribe channel ini, coba di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya dan juga tekan merahnya ya. Nah, makasih sebelumnya. Kita akan bahas tentang masalah ojol darurat GoFood 5.000 ya. Ya seperti ini ya. Ini dari Anggreni ya, namanya Anggreni ya, tanggapnya namanya Anggreni. Nomor orderannya ditutup nih. Halo Pak, selamat siang. Seandainya kejauhan dari Bapak nggak apa-apa, cancel aja ya Pak, supaya tidak menunggu terlalu lama. Ini bukan tidak menunggu terlalu lama Bapak Ibu Mbak, ini karena ongkos
jerih payah keringat si ojolnya cuma dihargai Rp5.000. Nyawa, keselamatan, nunggu orderan dan lainnya cuma dihargai oleh aplikatornya Rp5.000. Dan kan kita nggak tahu berapa dibayarkan oleh konsumen untuk ongkos kirim buat antar makanan ini. Ini seperti ini. Terserah kakak, saya nggak bisa cancel. Maaf, Gojek lagi error. Sama, ditunggu cancel otomatis. Terus dia main screenshot harga. Ya, saya bayar ongkirnya 23.000. Sadis. Masuk ke saya Rp5.000 demi Allah kak. Pakai bersumpah nama Tuhan. Maaf ya, tunggu ganti driver. Maaf ya kak. Jadi sekarang ojol darurat GoFood. Bukan nggak mungkin sekarang orang yang pengen pesan makanan bakal beralih ke aplikasi lain, bukan ke Gojek lagi. Ya. Jadi buat yang lain mungkin anyepnya food ini gara-gara ini. Ya. Ongkos 23.000, ongkos 30.000, ojol cuma dikasih Rp5.000. Nyawa, antrian, bawa paketnya dan sebagainya. Itu dari waktu menunggu cuma dihargai Rp5.000. Dan ini ojol yang mana karena minimnya ongkos seperti mengemis atau memelas dengan anaknya yang lagi sakit seperti ini. Pesanan sesuai aplikasi ya. Titik antar sudah jemput ya. Terima kasih banyak orderannya ibu. Semoga diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya buat ibu sekeluarga. Amin. Syukur alhamdulillah. Ini orderan saya ketiga. Saya dari jam 4 sore tadi. Saya terlambat keluar cari rezeki karena anak bungsu saya yang sudah 3 hari dirawat di rumah sakit Ibnu Sina karena sakit DBD. Kebetulan istri saya lagi demam tadi pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas orderannya bu. Minta maaf bu, masih ada gopaynya. Minta maaf sebelumnya. Kalau boleh saya minta tolong ke ibu, saya diberikan tips gopaynya sebesar Rp30.000. Tapi gopay ibu saya gantikan pakai uang tunai. Saya ada saldo minus Gojek sebesar Rp350.000. Uangnya saya pakai dulu buat pegangan istri saya yang lagi jaga anak bungsu saya yang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina karena sakit DBD. Saya mau cicil sedikit-sedikit minus saldo gopay saya sesuai kemampuan saya yang cuma Rp30.000. Mohon beribu maaf apabila saya lancang dan minta tolong ke ibu. Jadi si ojolnya ini minta tambahan tips terus diganti uang tunai karena dia tidak punya uang untuk istrinya yang lagi jaga anaknya di rumah sakit. Rumah sakit Ibnu Sina. Kalau kita lihat Ibnu Sina itu rumah sakitnya berada di daerah Grogol Petamburan ya. Kita Jalan Nurdin 1 nomor 43. Nah, ini permasalahannya di GoFood ya. Karena ongkos cuma 5.000 ya, dia sudah nganterin dan dia minta uang 30.000. Ini bukan dalam bentuk tips tapi dalam bentuk cash. Ibaratnya kasih tips, dia mau ganti saldo minus ya, mungkin karena orangnya belanjanya tunai, lalu uangnya kepake buat berobat anak, lalu saldonya minus. Nah, dia udah mencicil. Mungkin seperti itu. Itu pegangan 30.000 buat istrinya yang lagi jaga anaknya. Dan mengenai para ojol-ojol yang tadi meng-cancel orderan 5.000, netizen ngomong seperti ini. Tarif aceng. Konsumen pesan tarif normal dan restoran kena potongan lagi. Dan driver dapat aceng. Tolong ditindaklanjut. Terima kasih Ibu Dora terbaik. Dora terbaik dari yang terbaik. Parah sih emang ambil untungnya. Gojek untuk dalam sehari aja ratusan miliar. Tapi nggak kuat ngasih bonus harian kayak dulu. Seperti sebelum COVID. Padahal sekarang orderan lebih banyak dari sebelum COVID. Lihat dulu siapa yang pegang. Nah gitu dong, jujur sama CS. Apa bedanya dengan pengemis online yang bantu anak saya sakit? Orang gitu loh, siapa suruh mau jadi aceng. Salam satu aspal. Emang TLL yang bilang masuk ke driver cuma 5.000. Pada pendaftar awal pasti ada mitra jarak dekat dibayar 5.000. Mereka merasa terzalimi. Masuk ke saya 5.000 lah. Ikut aceng apa enggak? Saya ikut aceng ya emang segitu. Jangan pura-pura nggak tahu. Makanya jangan ikut aceng. Jadi ada 2 kasus sekarang ya. Yang pertama ojol darurat GoFood 5.000. Yang kedua ojol melaksanakan tapi kepikiran anak yang lagi sakit dan saldo minus karena pembayaran di GoFood-nya tuh dipotong. Nah, jadi akhirnya dia minta digantikan ke tips buat pegangan 30.000. Dan ini kayaknya ojol yang rumah sakitnya jujur dalam demi anak yang lagi sakit. Jadi ada ojol yang modus tapi ini ojol beneran nih. Kita lihat nih beneran. Karena anaknya lagi sakit, saldonya minus dan dia tidak pegangan uang. Jadi dia minta sama yang konsumennya
yang order ini minta ditambah 30.000, nanti dia ganti seperti uang cash karena dia tidak punya uang buat pegangan. Ya seperti itu. Dia minta ganti uang cash. Apa di ibaratnya beli saldo lah gitu. Ya gimana juga nggak tahu ya. Tapi karena peliknya seperti itu masalah kehidupan lika-liku ojol sekarang gitu. Makanya seperti yang gue bilang, ojol tuh dua pilihan, suka jalanin, nggak suka ya tinggalin gitu. Masih banyak beredar pencari rezeki di muka bumi ini, nggak hanya untuk ojol aja. Tapi untuk yang mau berusaha, seperti live TikTok, streaming, joget-joget, konten kreator, bikin konten, FB Pro dan lain sebagainya. Tidak salah, ada salah untuk mencoba atau affiliate dan sebagainya. Ya, banyak sekarang para ojol-ojol yang keluar dari zona nyamannya untuk melakukan hal yang baru. Di sekarang, ya Indonesia darurat ojol darurat 5.000. Do or never, suka jalanin, gak suka, ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.